Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi bersama saya Rumasi Pasaribu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengevaluasi teks laporan percobaan yang telah kalian kumpulkan. Ada 6 kategori laporan percobaan yang telah dibuat. Yang pertama adalah menyalin secara utuh teks laporan percobaan yang ada di internet. Ada beberapa siswa seperti ini. Jika kalian menyalin utuh tanpa menyebutkan sumbernya siapa, berarti kalian telah memplagiat atau menjiplak atau mencuri karya orang lain. Ini tidak dibenarkan. Seharusnya kalian menuliskan sumbernya secara lengkap, yakni nama dan situs tempat kalian mengambil teks tersebut. Kategori yang kedua adalah urutan atau struktur teks laporan percobaan yang kalian buat salah atau tidak benar, atau ada yang kurang. Seharusnya urutan teks laporan percobaan yang pertama adalah judul, yang kedua tujuan, yang ketiga kajian teori, yang keempat alat dan bahan, yang kelima prosedur atau cara kerja, yang keenam hasil pengamatan, yang ketujuh pembahasan, yang terakhir simpulan. Ditutup dengan daftar pustaka. Namun ada beberapa siswa yang tidak lengkap penulisan laporan percobaannya. Berikut contohnya. Kategori berikutnya adalah tidak menuliskan landasan teori atau pembahasan atau daftar pustaka. Tanpa landasan teori atau pembahasan atau daftar pustaka, teks yang kalian buat menyerupai teks prosedur. Masih ingat teks prosedur? Ya, teks prosedur merupakan teks yang berisi petunjuk melakukan sesuatu. Kategori berikutnya adalah tidak ada foto melakukan percobaan. Artinya, tidak ada bukti yang menunjukkan siswa telah melakukan percobaan. Jadi, bisa saja teks laporan percobaan hanyalah hayalan atau imajinasi siswa saja. Padahal, syarat untuk melakukan atau menulis teks percobaan adalah melakukan percobaan dahulu, baru membuat teks laporannya. Kategori yang berikutnya adalah penulisan masih tidak sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Contohnya penulisan huruf kapital di awal kalimat, penulisan judul, dan paling banyak kesalahan adalah penulisan daftar pustaka. Berikut contohnya. Coba kalian perhatikan teks berikut. Seharusnya tidak ada kata judul, jadi langsung saja ditulis pencampuran Fanta dan pemutih. Kemudian tujuan percobaan tidak ada titik dua, alat dan bahan tanpa titik dua, langkah pembuatan tidak ada titik dua, hasil pengamatan, simpulan dan pesan juga tanpa titik dua. Kemudian seharusnya hasil pengamatan, di bawahnya baru ditulis Fanta yang tadinya berwarna dan seterusnya. Begitu juga dengan simpulan dan pesan, di bawahnya baru ditulis warna Fanta berubah akibat bercampur dengan dan seterusnya. Satu lagi yang perlu diperbaiki adalah pada tujuan percobaan harusnya ditulis angka 1 atau huruf A, alat dan bahan B atau 2, langkah pembuatan C atau 3, begitu seterusnya. Contoh berikutnya bisa kalian lihat di sini. Kata judul seharusnya tidak ditulis, langsung saja ditulis minyak goreng dicampur sabun. Kata goreng seharusnya diawali dengan huruf G kapital, dicampur juga D kapital, dan sabun juga diawali dengan huruf kapital, jadi S-nya kapital. Beri jarak di bawahnya dan baru ditulis tujuan. Beri angka 1,
tanpa titik dua. Di bawah tujuan tulis untuk menghilangkan lemak dan mencampurkan dan seterusnya. Beri jarak 1 baris kembali. Baru tulis nomor 2, bahan dan alat. Di bawahnya tulis Mama Lemon, minyak goreng, dan seterusnya. Beri jarak kosong 1 baris lagi. Tulis angka 3, kemudian langkah-langkah kegiatan. Beri jarak di bawahnya, tuliskan siapkan dan seterusnya. Beri jarak lagi, tulis angka 4 dan simpulan. Ini contoh yang lain, sama seperti yang tadi, seharusnya tidak ada kata judul, jadi langsung saja cara mencangkok pohon mangga. Di bawahnya tujuan, awali dengan huruf kapital, beri angka 1 atau huruf A, tanpa titik 2. Kemudian beri jarak antara tujuan dan alat dan bahan. Di bawah pohon mangga ada kata langkah-langkah, harusnya beri jarak juga. Ini contoh yang lainnya. Coba kalian perhatikan di mana letak kesalahannya. Ini contoh yang lainnya, tetapi coba kalian lihat ada bintang-bintang sebelum dan sesudah judul. Seharusnya tidak usah dibuat bintang-bintang. Ada juga siswa yang lain membuat bintang-bintang ini dengan tanda strip. Nah, ini juga tidak perlu dibuat. Berikutnya kesalahan yang sama dengan teman-teman yang tadi. Tujuan diberi tanda titik 2, kajian teori titik 2, dan seterusnya. Setelah tujuan, sebaiknya di kajian teori ini beri jarak dulu, baru tulis kajian teori. Sebelum alat dan bahan juga beri jarak baris yang kosong. Jadi tulisan menjadi lebih rapi. Secara struktur, teks yang ini sudah benar. Jadi urutannya sudah tepat. Ini contoh penulisan daftar pustaka. Banyak sekali siswa yang menulis daftar pustaka seperti ini. Dari contoh ini, seharusnya daftar pustaka ditulis seperti ini. Demikian contoh kesalahan penulisan teks laporan percobaan berdasarkan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kategori siswa yang terakhir adalah struktur dan ejaannya sudah benar. Jadi, siswa telah melakukan percobaan sendiri dan menuliskan teks laporan percobaan juga sendiri, tidak mencontoh yang ada di buku atau di internet. Nah, anak-anak, kalian termasuk kategori yang mana? Baik anak-anak, demikian evaluasi teks laporan percobaan yang telah kalian buat. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih kepada siswa yang telah mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Ibu mengapresiasi niat dan kesungguhan kalian dalam mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.